إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur hanya kepada Allah SWT, yang mana hanya Allah SWT satu-satunya zat, satu-satunya pencipta dan pemelihara alam semesta ini yang patut untuk dijunjung tinggi dan diagungkan. Karena hanya Allah SWT yang bisa memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita berjalan di atas kebenaran dan bisa menolak kesesatan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita jalan untuk menuju jalan-jalan yang lurus dan bisa membedakan jalan-jalan yang menyimpang. Yang kedua, semoga salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Nabi kita merupakan satu-satunya Rasul, satu-satunya Nabi yang terbaik di antara para Nabi yang diutus oleh Allah SWT. Para Nabi dan Rasul memiliki satu misi tunggal, yakni menyampaikan, mengabarkan, dan sekaligus mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan reaksi dari kaumnya juga tunggal, yakni melawan, karena mereka tidak mau Tuhan yang satu. Mereka menginginkan dua Tuhan, mereka menginginkan tiga Tuhan, dan kalau perlu banyak Tuhan. Maka Nabi kita Muhammad SAW memberikan salah satu di antara mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada Nabi kita untuk dibacakan kepada kaum muslimin, agar kaum muslimin ketika membaca Al-Quranul Karim senantiasa mentauhidkan Allah SWT. Hati-hati mereka menjadi hidup, perilaku-perilaku mereka senantiasa di atas jalan kebenaran, dan hati-hati mereka menjadi menyala-nyala untuk melakukan amal-amal kebaikan. Maka benar kata Allah SWT, wa kadzalika wahayna ilaika min ruhina min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Maka demikianlah kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad urusan-urusan kami yang bisa memberikan kepada kamu adalah ruh-ruh kehidupan, yang mana kamu dulu adalah orang yang tidak tahu kitab dan tidak tahu apa itu iman. Maka Nabi kita Muhammad SAW diberikan petunjuk yang sangat spesial, petunjuk yang mana dia bisa membuka jalan bahwa manusia pada saat itu adalah manusia yang menyimpang. Karena orang-orang Quraisy mengenal dua Tuhan, mengenal tiga Tuhan, bahkan 360 Tuhan mereka. Dan ini Allah SWT mengutus Nabi kita untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran agar mereka meninggalkan Tuhan yang banyak itu menuju Tuhan yang satu. Dan Nabi kita Muhammad SAW menghadapi mereka sendirian, tidak ada teman dan tidak ada penolong kecuali beliau sendirian di awal-awal dakwah. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang pemberani, orang yang sendirian berani melawan komunitas yang semuanya syirik kepada Allah SWT, dan modalnya hanya satu, yakni bersandar hidupnya kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT melanjutkan ayat tadi, waja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina, dan Allah SWT memberikan petunjuk kepada hamba-hamba berupa cahaya-cahaya kebenaran dari hamba-hamba yang khusus. Oleh karena itu banyak orang membaca Al-Quran tapi dia tidak mendapatkan petunjuk. Banyak orang mempelajari Al-Quran tetapi dia tetap berada di jalan yang menyimpang. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT senantiasa untuk diberikan petunjuk kepada
jalan yang benar itu. Maka nabi-nabi terdahulu itu senantiasa memberikan petunjuk-petunjuk kepada kaumnya agar hati-hati mereka itu menjadi lembut, agar hati-hati itu menjadi bercahaya. Karena di dalam hati manusia itu ada dua potensi: hati yang lembut, hati yang senantiasa mau menerima kebenaran, tetapi juga ada hati yang keras, hati yang tandus, yang mana dia ketika dibacakan ayat-ayat Allah SWT senantiasa menolak. Maka kata Allah SWT, wal baladut thayyibu yakhruju nabatu biizni rabbih. Dan di dalam batin manusia itu, di dalam hati manusia itu seperti tanaman. Yang mana tanaman yang subur itu adalah dikeluarkan oleh tanah-tanah yang subur. Sehingga dengan tanah yang subur itu mengeluarkan tanaman-tanaman yang baik. Begitu juga orang yang beriman. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah SWT, mereka tergerak untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Dia meninggalkan amalan-amalan menyimpang dan kesesatan. Dan sebaliknya kata Allah SWT, walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Dan sebaliknya tanah yang tandus itu akan membuat tanam-tanaman itu merana. Tidak ada tanaman, tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah SWT. Demikianlah permisalan dari Allah SWT bagaimana orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah SWT, mereka langsung menerima dengan lapang dada, dan dia terdorong untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Dan sebaliknya orang-orang yang kafir, orang-orang yang hatinya tandus itu ketika menerima ayat-ayat Allah SWT, mereka menolak. Dan ini dicontohkan oleh kaum-kaum terdahulu. Nabi kita Muhammad SAW itu adalah mengulang saja, mengulang visi yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Nabi kita Muhammad SAW mengajak kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah SWT. Demikian juga kaum-kaum terdahulu. Allah SWT mengabadikan bagaimana kaumnya Nabi Nuh. Mereka diajak untuk mentauhidkan hanya kepada Allah SWT. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Ketika Allah SWT mengutus Nuh, utusan Allah SWT, Nabi Nuh itu mengajak kepada kaumnya, faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, hendaklah kamu menyembah hanya satu-satunya Allah SWT. Jangan menyembah yang lain. Jangan menyembah Tuhan dua, Tuhan tiga, atau Tuhan yang lain. Maka beliau mengatakan, inni akhafu alaikum min adzabin alim. Aku takut kalau kalian mendapatkan azab yang pedih dari Allah SWT. Kalau kalian memilih dua, memilih tiga, memilih banyak Tuhan, kamu dipastikan akan diazab oleh Allah SWT. Ini adalah peringatan Nabi Nuh kepada kaumnya. Sembahlah hanya Allah SWT satu-satunya zat. Jangan menyembah kepada yang lain. Maka kemudian reaksi kaumnya itu direaksi oleh orang yang hidup mewah, orang yang kaya raya, mereka yang menguasai sumber daya alam pada saat itu. Al-Quran mengabadikan bagaimana sikap orang-orang yang memiliki kekayaan dan hidup mewah. Al-Quran mengabadikan qolal mal'u min qaumi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Disebut dalam Al-Quran adalah al-mala'. Al-Mala' adalah seorang pembesar, seorang tokoh yang menguasai penduduk. Orangnya satu, orangnya sedikit, tetapi mereka menguasai seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia di negerinya itu. Mereka mengatakan, innaka lanaro fi dhalalim mubin. Kamu Nuh adalah orang yang berada di jalan kesesatan. Kami sudah biasa menyembah dua Tuhan. Kami sudah menyembah tiga Tuhan. Kami menyembah banyak Tuhan itu sudah biasa. Kamu kok ngajak nyembahnya satu itu loh. Kamu adalah makhluk yang sesat, kata pembesar ini. Dan ini diulangi oleh kaum-kaum berikutnya. Allah SWT mengabadikan qolal mala'ul ladzina kafaru. Dan kaum-kaum terdahulu yang ditokohi oleh orang-orang yang memiliki kekayaan juga, dia mengatakan min qaumi inna laraka fi safahah. Wahai Nabi, kamu adalah orang yang tidak waras. Kamu adalah orang yang gila. Kami sudah biasa menyembah Tuhan banyak,
tetapi kamu mengajak kami Tuhan yang satu. Ini adalah orang yang tidak waras. Maka pemimpin itu menggerakkan kaumnya untuk menyerang Nabi, mengajak kaumnya, pengikutnya untuk menjelek-jelekkan Nabi, mensesat-sesatkan Nabi, mengajak mereka untuk membodoh-bodohkan Nabi itu. Maka kemudian mereka mengatakan, wa inna lanadhunnuka fi dhalal al-kadzibin. Aku mengira wahai Nabi, kamu adalah orang yang berdusta. Ini adalah tuduhan-tuduhan dari kaum terdahulu, bahwa Nabi dan Rasul itu senantiasa mengajak kepada manusia itu ingat jasa-jasa dari Allah SWT. Kita dulu tidak ada, kita dulu tidak pernah disebut namanya manusia, dan kita tidak tahu 100 tahun yang lalu kita jadi apa. Tapi sekarang kita muncul manusia yang ganteng, manusia yang pinter, manusia yang cerdas, diajak untuk mengingat siapa yang mendatangkan kecerdasan, siapa yang mendatangkan kehidupan kita, siapa yang mendatangkan rizki bagi kita, dikembalikan oleh Nabi dan Rasul untuk mengingat Allah SWT. Maka ini adalah salah satu di antara tugas besar, dan Nabi dan Rasul pasti mengalami perlawanan yang begitu besar. Dan ini senantiasa akan bergelombang terus menerus. Apabila berhukum dengan hukum Allah SWT, itu senantiasa diajak para Nabi Rasul mengajak kepada kaumnya untuk kembali berhukum dengan hukum Allah SWT. Karena hukum Allah SWT adalah hukum yang terbaik dan tidak ada hukum lain. Maka Allah SWT mengajak kaumnya, mengajak nabinya untuk mengajak kaumnya untuk hanya mentauhidkan Allah SWT. Dan ini adalah tugas besar. Bagaimana manusia memilih pemimpin misalnya. Nabi kita Muhammad SAW sudah memberikan contoh dan diikuti oleh Khulafaur Rasyidin. Nabi kita Muhammad SAW ketika meninggal, pada saat itu belum ada seorang pemimpin, sehingga orang-orang Ansor memilih pemimpin. Sa'ad bin Ubadah ditetapkan sebagai pemimpin. Orang Ansor wajar memilih Sa'ad bin Ubadah karena dia penduduk mayoritas, karena mereka jumlahnya banyak, karena mereka memiliki tempat tinggal yang sangat banyak juga. Sementara orang-orang muhajirin adalah orang-orang pendatang, orang-orang miskin, maka mereka tidak berhak untuk menjadi pemimpin. Maka ketika terpilih Sa'ad bin Ubadah menjadi pemimpin, Umar ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian salah satu di antara sahabat Ubaidillah, mereka berkumpul mendengar ada orang Ansor memilih pemimpin. Maka 3 orang ini mendatangi mereka. Maka mereka dinasihati oleh Abu Bakar, wahai kaum Ansor, al-a'immatu min Quraisy, sesungguhnya kepemimpinan itu dari Quraisy. Nabi pernah bersabda tentang hal itu, wa antumul wuzara, dan kalian adalah para menteri. Ketika mendengar sabda Nabi kita Muhammad SAW, itu orang-orang Ansor langsung hatinya luluh, mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, berubah hadis yang disampaikan oleh Abu Bakar. Mereka langsung mendilit pemimpinnya Sa'ad bin Ubadah, dan kemudian mereka mengembalikan kepada orang-orang Quraisy, kepada orang-orang muhajirin. Maka kemudian Umar ibn Khattab memegang tangan Abu Bakar, dan semuanya membaiat Abu Bakar menjadi pemimpin. Karena Abu Bakar itu adalah orang yang terbaik di masanya. Semua sahabat tidak ada satupun yang berselisih untuk kecuali memilih Abu Bakar sebagai pemimpin. Ini menunjukkan bahwa masyarakat itu harus tahu pemimpinnya, dan pemimpin itu diketahui dari cara dia berperilaku, bagaimana cara dia beribadah kepada Allah SWT, bagaimana waktunya untuk agama ini, dan bagaimana dia memiliki pikiran-pikiran yang cerdas. Di atas akalnya itu ada Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah salah satu di antara metode memilih pemimpin. Jadi pemimpin itu dipilih yang terbaik di antara mereka-mereka yang diajukan. Maka kita saat ini menghadapi sebuah dilema kepemimpinan itu. Mana di antara 3 calon itu yang terbaik? Kita punya hati nurani masing-masing. Siapa di antara mereka yang paling cerdas? Di antara mereka yang paling dekat dengan rakyatnya?
Dan di antara mereka yang memiliki sifat dan memiliki track record yang baik, itu insya Allah hati kita sudah tahu. Oleh karena itu di dalam memilih kepemimpinan tidak boleh ada suap menyuap, tidak boleh memberi sesuatu untuk memilih seseorang. Karena saat itu Nabi kita Muhammad SAW dan Abu Bakar dan terpilihnya semua 4 khalifah itu didasari oleh amanah, oleh sidik, dan oleh fatonah, dan oleh keyakinan bahwa semua kebaikan itu datang dari Allah SWT. Sehingga mereka di dalam hidupnya itu senantiasa berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan, bukan melakukan kecurangan, bukan untuk melakukan kemaksiatan, karena kecurangan dan kemaksiatan itu akan dilaknat oleh Allah SWT. Sementara kebaikan-kebaikan itu akan dibantu oleh Allah SWT. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah SWT mengatakan, andai kata penduduk negeri ini beriman kepada Allah SWT dan bertakwa hanya kepada Allah SWT, menjauhi maksiat, melakukan amal kebaikan, maka Allah SWT akan jamin akan aku datangkan kebaikan yang datang dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi kalian berbuat curang, kalian tidak mau taat kepada Allah SWT, maka fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka aku musnahkan kalian karena kalian senantiasa mendustakan ayat-ayat kami. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi mawala, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Sebagai penutup khutbah pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan satu di antara hadis Rasulullah. Salah satu hadis itu dinyatakan, ala an inna dunya mal'unah, sesungguhnya dunia ini terlaknat oleh Allah SWT. Sesungguhnya dunia ini adalah tercela. Maka kata Nabi, mal'unah ma fiha, dan tercela apa-apa yang ada di dalam dunia ini. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan, illa dzakarallahu, kecuali ingat kepada Allah SWT, kecuali orang memiliki dunia untuk kepentingan Allah SWT, untuk kepentingan agama ini, wa ma walahu, dan untuk loyalitas menegakkan agama ini. Dan yang berikutnya adalah wa aliman, kecuali orang yang menjadi guru, orang yang menjadi pendidik, orang yang menjadi pendakwah, wa muta'alliman, dan orang-orang yang belajar, dan orang-orang yang senantiasa belajar. Maka kita ketika hidup di dunia ini, kecuali 4 tadi yang harus kita lakukan. Senantiasa ingat kepada Allah SWT, senantiasa ingat jasa-jasa dari Allah SWT. Insya Allah kita hidup di dunia ini menjadi orang yang mulia. Dan yang kedua, kita diharapkan menjadi orang yang loyalitas menjalankan syariat agama ini, dan itu akan dimuliakan Allah SWT. Dan yang ketiga, kita senantiasa ingin menjadi guru. Guru tidak harus menjadi profesi guru, tetapi bisa jadi kita menjadi ayah yang senantiasa menasihati anaknya. Kita menjadi pimpinan, senantiasa mengarahkan kepada bawahan. Itu adalah seorang aliman. Dan yang keempat adalah kita menjadi murid. Kita menjadi murid yang baik, mungkin murid dari bapak kita, murid dari pimpinan kita, murid dari takmir kita, murid dari kepala kantor kita. Itu adalah selamat apabila kita menjadi 4 orang itu. Maka di dunia ini orang akan selamat apabila memilih jalan menjadi salah satu di antara 4 golongan ini. Maka Nabi kita Muhammad SAW itu termasuk satu di antara Nabi atau satu orang yang memiliki kualifikasi 4 itu. Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berzikir kepada Allah SWT. Tidak ada satu detik pun di hati Nabi untuk tidak berzikir kepada Allah SWT. Dan Nabi hidupnya mulai kecil sampai beliau meninggal totalitas untuk berjuang untuk agama ini. Dan yang ketiga, Nabi senantiasa menjadi pendidik di antara para sahabat itu. Dan Nabi kita Muhammad SAW senantiasa menjadi murid ketika dia berhadapan dengan para sahabat. Senantiasa minta masukan, mana yang baik, mana yang buruk. Padahal beliau adalah Rasulullah SAW. Dan Nabi kita Muhammad SAW senantiasa menjadi murid yang baik
dari Allah SWT. Ini adalah keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Nabi kita diangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan yang senantiasa berzikir kepada Allah SWT, senantiasa loyalitas kepada agama ini, atau kita menjadi guru atau menjadi murid yang baik sepanjang masa. Dan insya Allah apabila itu pilihan kita, kita akan menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah SWT. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.